Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, beri kami menaikkan syukur kepadamu untuk satu minggu Tuhan sudah menyertai kami, memimpin kami, bahkan melindungi kami Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana ada saat ini hanya karena kemurahan Tuhan, dan kami masih boleh berbakti di rumah kami masing-masing Tuhan. Dimanapun kami berada, Tuhan tetap melihara kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga kami akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Isi hati-Mu pada kami semua Tuhan, kiranya Engkau nyatakan melalui hamba-Mu, sucikan kuduskan dia, khususnya buat kami semua, jemaat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Dan kami memiliki telinga seorang murid yang tidak saja mendengar, menyimpan dalam hati, tapi terlebih melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dan segala kuasa jahat yang mengganggu kami usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicaralah Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali. Setelah saya mengeluarkan buku Kebangkitan Babel di akhir tahun 2019, tidak lama dunia dilanda pandemi Corona di awal tahun 2020. Nah, serta-merta beberapa orang bertanya kepada saya, termasuk ada beberapa hamba Tuhan yang mendalami pemberitaan akhir zaman. Mereka bertanya, apakah virus Corona itu buatan manusia atau berkembang sendiri atas kehendak alam ataupun atas kehendak Tuhan? Ya, pertanyaan ini cukup menjebak, dan jujur saya sampaikan pada mereka, chance-nya itu ya 50-50, saya nggak tahu kebenaran yang mana. Kalau itu buatan manusia, siapa yang membuat saya nggak tahu, dan saya juga tidak mau berspekulasi. Walaupun ada banyak pemberitaan di internet, di sosial media dan sebagainya. Kalau ini kehendak Tuhan, jadilah menurut kehendaknya. Namun saya pribadi lebih cenderung tidak mencari penyebab dari corona ini, tapi saya akan mempelajari, saya melihat dampak yang diakibatkannya. Karena mengerucut ke teori penyatuan dunia seperti yang saya ungkapkan dalam buku saya terdahulu, Kebangkitan Babel dan khotbah di minggu lalu. Oleh karena itu pada pagi ini saya terdorong untuk membawakan tema berjudul apakah Corona itu atau COVID-19 merupakan bukti kebangkitan Babel. Nah, terlebih-lebih saat ini kita akan memasuki era new normal atau tatanan kehidupan baru. Kita melihat beberapa hal. Virus Corona ternyata berhasil menyatukan seluruh dunia. Perhatian dunia tertuju kepada virus ini. Semua pemberitaan resmi maupun tidak resmi terpusat pada virus ini. Dan dunia memiliki kesepakatan yang sama yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stop kegiatan, tinggal di rumah, pakai masker, cuci tangan. Sebagian besar pemerintahan, instansi, institusi, perusahaan, sekolah, semua aktivitas ditutup, dijalankan di rumah masing-masing, termasuk ibadah. Yang berbagai pertemuan, acara, penerbangan dibatalkan atau ditunda di seluruh dunia. Dan belum pernah terjadi dalam skala global sejarah umat manusia di mana penyatuan pandangan seperti ini terjadi, di mana semua negara memiliki kesepakatan yang sama. Inilah tujuan dari kebangkitan Babel kembali. Dan uniknya, penyatuan sikap dunia ini bukan disebabkan oleh krisis ekonomi, terorisme, penganiayaan, tetapi oleh mikroorganisme yang tidak terlihat oleh mata. Mari kita melihat lebih dahulu Kejadian 11 ayat 1, apa yang dikatakan mengenai Babel. Kita bisa lihat di Kejadian 11 ayat 1 sampai ke 9 ya. Silakan nanti dibaca sendiri di rumah masing-masing. Kita melihat bumi satu bahasanya dan satu logatnya, kemudian katakan mereka berangkat ke timur, mencumpai tanah datar di Siniar dan menetap di sana. Lalu mereka membuat satu bangunan, yang mereka mengatakan mari kita dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan mari kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 5, turunlah Tuhan untuk melihat kota itu dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Ayat 6, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Jadi katakan ini baru suatu permulaan usaha mereka pada waktu mendirikan Menara Babel di kota Babel. Tapi mereka akan terus mencoba
Setiap kali mencoba digagalkan, setiap kali mencoba digagalkan. Jadi seperti itu prosesnya, tapi mereka tidak akan pernah berhenti mencoba untuk menyatukan umat manusia. Nah, jadi bukti pertama adalah penyatuan pandangan seluruh dunia. Kemudian kita melihat COVID-19 memaksa kita hidup secara digital, kerja dari rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, belanja dari rumah. Semua kegiatan dipaksa di rumah. Dan mereka, kita semua dipaksa untuk bergantung kepada internet digital. Kita sudah mengumpulkan data-data kita secara tidak sengaja, tidak sadari, ke pusat data, ke big data, disimpan di pusat-pusat data raksasa milik Google, Facebook, Yahoo, Twitter, dan semua perusahaan-perusahaan raksasa itu, Amazon, Alibaba, semua memiliki data kita. Dan data itu dipergunakan ya, untuk tujuan-tujuan komersial awalnya, tapi pada akhirnya akan digunakan untuk mengontrol manusia. Seorang supir taksi online pernah berkata pada saya, dia cukup anak muda yang cukup pintar. Saya tanya, kenapa sih harga taksi online bisa murah? Dia bilang, ya Pak, yang dicari oleh perusahaan-perusahaan taksi online adalah data kita. Jadi semua data kita disimpan untuk diperjualbelikan. Semua hobi, perilaku, komentar kita akan direkam dan diolah ke dalam sistem yang mengarahkan kita pada perdagangan pada akhirnya. Sistem ini tidak saja menggiring saudara dan saya ke penyatuan sistem dunia, tapi selangkah lagi kita semua akan dikendalikan secara global. Kenapa? Karena kita bergantung pada internet. Nah, kita lihat siapa sih pemilik-pemilik perusahaan-perusahaan besar internet sekarang ini. Ujung-ujungnya semua sama. Kita lihat dalam Wahyu 18 ayat 23. Wahyu 18 ayat 23 katakan, dan cahaya lampu tidak akan bersinar lagi di dalammu, dan suara mempelai laki-laki dan pengantin perempuan tidak akan kedengaran lagi di dalammu. Karena pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi, dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Kita semua tahu pembesar-pembesar, pedagang-pedagang, kita semua tahu perusahaan-perusahaan raksasa di seluruh dunia menguasai begitu banyak perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Ujung-ujungnya mengerucut kepada beberapa perusahaan saja. Dan oleh ilmu sihirmu semua bangsa disesatkan. Keajaiban teknologi adalah seperti ilmu sihir saat ini, membuat orang tercengang. Segala sesuatunya mungkin, segala sesuatunya bisa. Kalau kita baca di buku Kebangkitan Babel, saya sudah jelaskan mengenai virtual church, dan saya akan bagikan di bagian terakhir bagaimana orang dibuat terperangah melihat cloning kita, tiruan kita bisa dibuat di mana-mana. Dan arah daripada digitalisasi, arah ketergantungan kita kepada internet, pada online dan sebagainya, Wahyu 13 ayat 16 dan 17, ia menyebabkan sehingga pada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya. Digitalisasi industri 4.0 apapun namanya, saudara dan saya, kita tidak bisa lepas saat ini. Kemudian bukti yang lain adalah adanya polisi dunia. Saudara dan saya, tugas polisi adalah melayani dan melindungi, tapi nanti polisi dunia tugasnya adalah mengawasi dan mengendalikan manusia. Kita lihat Ayub 1 ayat 7 sampai ayat 10. Kita lihat, tidak usah saya baca semua di sini. Ceritanya, saudara dan saya sudah mengetahuinya, di mana Tuhan bertanya kepada iblis, dari mana engkau? Jawab si penggoda, hamba baru saja mengembara di sana sini dan menjelajahi seluruh bumi. Jadi iblis berkeliling seluruh bumi, dia mencari-cari, melihat-lihat dan seterusnya. Dan dia mengawasi Ayub. Ya, setelah Tuhan memuji Ayub, dia berkata, si penggoda menjawab, tentu saja Ayub menyembah engkau sebab ia menerima imbalan. Jadi dia tahu, iblis tahu bagaimana Ayub dan keluarganya peroleh kehidupan yang luar biasa. Jadi dia sudah mengawasi setiap keluarga. Ini contoh, Ayub diawasi oleh iblis. Saudara dan saya juga diawasi oleh iblis. Tuhan mengawasi kita, ya, Tuhan maha hadir. Tapi iblis dengan malaikat-malaikatnya juga mengawasi kita. Nah, adanya lockdown, karantina wilayah, PSBB, apapun namanya, adalah langkah awal yang cukup sukses. Bagaimana menggiring sejumlah besar manusia dengan alasan kesehatan. Di jalan-jalan rumah ditutup dengan pemeriksaan ketat. Di negara-negara dilakukan jam malam. Dan polisi militer melakukan patroli bersenjata lengkap dan sebagainya. Dan setiap titik-titik diawasi sampai saat ini pun di era new normal semua diawasi secara ketat. Saudara tidak bisa lagi seperti dulu lagi. Itu masuk gedung diperiksa suhu tubuhnya, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Semua protokol harus dilakukan. Di Israel,
Dengan menyentuh layar telepon genggam, pemerintah dapat memantau suhu tubuh pemilik telepon tersebut. Dan saat ini juga sedang dikembangkan, dicoba sistem baru bagaimana mendeteksi manusia dengan gelang biometrik yang bisa mendeteksi kesehatan fisik dan jiwa pemakainya. Jadi selangkah lagi manusia akan mengenakan tanda, akan dikontrol semuanya. Langkah-langkah ini memperlihatkan model pengawasan yang kelak akan dilakukan oleh polisi dunia di masa penganiayaan, baik melalui kamera CCTV maupun melalui satelit. Tiongkok atau Cina sudah menempatkan lebih dari 200 juta CCTV di beberapa kota, khususnya kota-kota yang mereka sedang pantau karena sering bergejolak. Dengan kamera tersebut, pemerintah Cina dapat memantau suhu tubuh manusia dari jauh dan bisa memantau perilaku warga negaranya. Warga negara yang berperilaku baik akan diberikan reward atau insentif atau kemudahan dan sebagainya. Tapi warga negara yang berperilaku tidak benar menurut pemerintah Cina akan mendapatkan skor rendah. Berbagai fasilitasnya akan dicabut, tidak bisa menggunakan aplikasi dan sebagainya. Jadi mulai dikontrol. Di Cina sudah mulai dikontrol. Tidak tinggal selangkah lagi, dunia lain pun juga akan mengikuti. Kita melihat mengenai penyakit. Dan saat ini, melalui COVID-19 sedang mengadakan teror terhadap manusia, terhadap kematian. Adanya kematian, ancaman penyakit yang membawa kita pada kebinasaan. Virus corona sendiri ada 3 jenis, SARS, MERS, dan COVID. Silakan lihat detailnya di internet, saya tidak bahas sini. Tapi penyebaran virus COVID-19 yang saat ini ada, itu begitu cepat, didukung oleh media, sehingga menimbulkan ketakutan, kepanikan di semua bangsa. Dan hari ini kita setiap hari, setiap menit, jam, detik kita disuguhi berita mengenai kematian, berita penularan dari COVID-19. Tidak cukup dengan COVID-19, media mulai menimbulkan penyemasan baru dengan adanya generasi COVID yang baru. Dibuat terus saudara dan saya mengalami ketakutan, dipaksa berdoa, takut, paksa berdoa, ya seperti itu. Jadi inilah virus yang sesungguhnya, ketakutan. Pertanyaannya, siapa di belakang media tersebut? Apa tujuannya? Ayat 3 ayat 25 katakan, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Jadi, jangan pernah cemas, jangan pernah takut atau khawatir. Kalau khawatir, langsung datang pada Tuhan. Lukas 21 ayat 26 katakan, orang akan mati ketakutan karena apa? Kecemasan. Berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Jadi orang mati karena apa? Takutan, kecemasan. Kematian akibat penyakit yang lain sebetulnya jauh lebih tinggi daripada COVID-19. Seorang dokter paru di Indonesia mengatakan, baru saya dengar, dia menyatakan bahwa setiap hari di Indonesia itu, setiap jam malah dikatakan 11 orang meninggal karena TBC di Indonesia, tapi nggak ada yang care. Ya. WHO sendiri sudah mengatakan dengan adanya global pandemi seperti ini akan menimbulkan 6 juta kasus TBC yang baru di seluruh dunia. Mengapa? Karena orang dipaksa di rumah, sementara di rumah sendiri kondisinya nggak sehat, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. COVID-nya nggak ada, tapi penyakit lain muncul. Akibatnya banyak wabah penyakit, demam berdarah, TBC, malaria, penyakit menular lainnya. Dan ada lagi muncul kekhawatiran baru, yaitu tingginya angka kehamilan akibat lockdown atau akibat banyak di rumah. Pemerintah Indonesia bahkan sampai menghimbau, ya saya lihat ada beberapa video, ada Satpol PP yang keliling menghimbau pada warga supaya jangan hamil dulu, tunda kehamilan saat ini. Ya, kenapa? Karena kalau kita hamil saat ini, wanita hamil saat ini sulit fasilitasnya. Orang takut ke rumah sakit karena takut tertular COVID. Dan ibu yang hamil, apabila terkena virus itu akan memakan sel janin tersebut. Jadi akan mengakibatkan bayi lahir dalam keadaan cacat. Apa yang terjadi saat ini sesuai dengan nubuatan dalam Wahyu 6 ayat 8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan pada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar, penyakit, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saat ini sedang ada di seluruh dunia. Ketakutan akibat penyakit, akibat kematian yang ditimbulkan olehnya. Padahal kematian tidak saja dari COVID, tapi dari banyak hal yang lain juga, termasuk saat ini kelaparan. Banyak orang tidak bisa mendapatkan makanan yang cukup. COVID membuat lockdown, seluruh dunia dipaksa bekerja dari rumah, dan tidak itu saja, ada banyak perusahaan yang tutup, harus mem-PHK karyawannya, karena mereka tidak sanggup lagi produksi. Insentif dari pemerintah diberikan, tapi nggak bisa apa-apa. Ya, ada banyak perusahaan yang tutup. Diperkirakan perekonomian dunia akan hancur.
akan sulit bangkitnya, angka pengangguran meningkat luar biasa, dan negara-negara yang tidak kuat secara ekonomi ujung-ujungnya akan minta bantuan lagi kepada siapa? Pada penguasa perbankan dunia. Ini jelas ya. Jadi mari kita berdoa buat negara kita, jangan sampai negara kita ini harus digadaikan pada lembaga keuangan dunia dan negara donor yang ada. Kenapa? Seperti itu sudah terjadi dalam beberapa negara di Afrika dan Asia kecil. Paling tidak ada 10 negara di Afrika memiliki hutang luar biasa ke Cina. Akibatnya apa? Setelah itu mereka diambil alih. Beberapa fasilitas negara seperti pelabuhan diambil alih oleh Cina. Dan pertanyaannya lagi, kenapa tiba-tiba sekarang Cina bisa menguasai perekonomian dunia dan membuat hutang begitu besar? Dan pola yang sama ini sebenarnya dilakukan pada zaman dulu oleh para kolonialisme, bahkan oleh Amerika sendiri pada waktu dia mengintervensi Irak. Begitu Irak dihajar dari belakang Amerika, antara mereka mengikuti para pengusaha Amerika untuk membangun kembali Irak. Seorang nabi Yahudi, ya, saya tulis di buku saya, mengatakan Zionis, kaum Yahudi ekstremis, sudah selesai dengan Amerika dan Eropa. Sekarang mereka berpaling ke Cina dan India. Jadi mereka mulai menggunakan Cina dan India kelak untuk menguasai dunia dengan uangnya. Dan saya juga membahas bagaimana teknik-teknik penguasaan negara. Ya, saudara bisa cek juga di beberapa buku yang lainnya. Paling gampang adalah dunia dimiskinkan, negara dimiskinkan dengan bencana-bencana, perang, krismon, dan sebagainya. Saya sampaikan tadi, Timur Tengah dihancurkan, Suriah dihancurkan, Libya dihancurkan, Irak, dan di belakangnya muncul konglomerat yang hendak membangun kembali. Dia menawarkan pinjaman kepada bangsa tersebut untuk bangkit kembali. Kita ingat krismon tahun 1988 Indonesia, pada waktu itu dengan mudahnya dolar itu dipermainkan sehingga rupiah kita anjlok. Itu anjlok kita pinjam, gitu pinjam kita seperti dijadikan pada IMF. Dan mereka meminjamkan kita dengan bunga yang sangat mencekik, akhirnya kita melego beberapa aset-aset negara. Kemudian tidak lama juga akan muncul sistem keuangan yang baru yang sudah dipersiapkan selama ini, baik melalui mata uang digital, satu mata uang, dan pengenaan tanda binatang. Setelah Bitcoin, contohnya Facebook akan mengeluarkan uang digital baru, cryptocurrency, yaitu Libra, dan dompet kripto Calibra. Dan semua sistem pembayaran akan diarahkan ke sana. Saya yakin tidak cuma Facebook, penguasa-penguasa lain juga akan mengeluarkan banyak mata uang yang sifatnya kripto atau virtual, tapi ujung-ujungnya nanti akan menjadi satu jenis mata uang. Itu berapa dampak yang diakibatkan oleh COVID-19. Nah, sekarang kita masuk ke era yang dikatakan new normal atau tatanan kehidupan yang baru. Ada mirip-mirip dengan New World Order. Kita sudah selesai dengan PSBB, muncul lagi PSBL. Kemudian kalau tatanan hidup baru ini dijalankan, muncul kasus lagi. Kita berdoa supaya tidak muncul kasus baru lagi, entah itu COVID-19 atau yang lain-lainnya. Apakah akan muncul kebijakan yang baru lagi? Nggak ada habisnya. Negara kita memasuki era tatanan hidup baru dengan meneruskan semua protokol kesehatan yang dilakukan selama PSBB. Dan semua dibatasi. Yang paling berdampak nanti adalah pendidikan dan agama. Dua bidang yang sangat vital bagi kehidupan umat manusia. Ya, seperti yang disampaikan di bagian depan mengenai digitalisasi tadi. Saya hanya bahas dua ini saja, pendidikan dan agama. Saya tidak bahas masalah lapangan kerja dan sebagainya. Karena ini hal yang kita harus doakan. Pertama-tama pendidikan. Kita melihat sekarang anak-anak dipaksa untuk berhubungan dengan dunia luar tanpa batas. Mereka nggak kendaki seperti itu. Mereka mau anak-anak belajar online, mengerjakan tugas. Tapi setelah itu, mereka melihat akses semakin terbuka lebar. Mereka semakin lepas dari ikatan keluarga dan gereja, dan semakin dikontrol, dikendalikan oleh market dan state, pasar, dan pemerintah. Jadi jangan bangga dulu dengan pendidikan internet di usia dini. Kenapa? Bangsa kita belum siap. Budaya bangsa kita belum disiapkan. Dan penetrasi internet sendiri masih ada masalah dengan jaringan. Bagaimana kita bisa memeratakan pendidikan di seluruh negara kita. Kota besar, urban, ya, mereka bisa menikmati fasilitas internet. Tapi di rural, daerah terpelosok, bagaimana mereka belajar saat ini? Tidak ada berita di sana. Akibatnya apa? Yang terjadi sekarang, anak-anak menjadi malas, ya, anak sekolah tambah malas, terjadi bisa katakan pembodohan secara nasional, secara global. Apakah ini yang diinginkan oleh iblis? Dikosongkan semua pikiran mereka dari tata krama, budi pekerti, tidak akan dimasukkan dengan konsep-konsep globalisme yang dimasukkan oleh iblis melalui internet. Ada seorang tokoh agama
yang pernah mencanangkan Fakta Pendidikan Global. Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai dunia baru. Dan itu terjadi tepat sebelum COVID-19 melanda dunia. Saya nggak usah sebutkan siapa. Tapi ujung-ujungnya, seperti kalau kita lihat di film-film di Hollywood, akan tetap ada dua jenis masyarakat. Masyarakat yang maju dan miskin. Kedua-duanya memegang internet, kedua-duanya bergantung pada gadget. Tapi ada perbedaan hak di antara mereka keduanya. Tidak akan membuat masyarakat menjadi sama. Dan ujung-ujungnya mereka semua akan terpecah. Dunia sedang dikotak-kotakkan saat ini dengan generasi dan generasi. Kita mengalami perbedaan generasi demi generasi. Siapa yang menciptakan itu? Dunia, internet, bukan Alkitab. Kita melihat ada generasi baby boomer, generasi X, Y, Z, Alpha. Ya, generasi Y, milenial itu sudah mungkin di bawah saya. Saat ini kita sedang dalam generasi Z, anak-anak remaja kita. Dan anak-anak yang lahir di era-era sekarang ini adalah anak-anak generasi Alpha. Generasi Z, anak-anak kita sudah tidak bisa lepas dari IT, tidak bisa lepas lagi dari gadget. Mereka tidak fokus, multitasking, kemana-kemana. Dan sangat individualistik. Cocok sekali dengan situasi saat ini. Generasi Alpha, kita nggak tahu. Belum diketahui bagaimana perilaku mereka nanti. Tapi ada kemungkinan, ya, menurut prediksi para ahli, para pakar teknologi, generasi Alpha akan menjadi man-machines generation. Separuh manusia, separuh mesin. Saya nggak tahu apa yang dimaksud, tapi mengerikan kalau bisa perhatikan seperti itu. Itu pendidikan, mari kita berdoa buat dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Dengan ibadah, saya berani mengatakan bahwa roh antikristus, roh Babel ini berhasil mengguncang gereja Tuhan di seluruh dunia. Ya, dengan tidak datang bersekutu. Padahal firman Tuhan jelas dalam Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, Ibrani 10, 24, 25. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan semakin dekat, firman Tuhan mengatakan semakin giat melakukannya, tapi kita semakin dipisahkan. Antar anak umat beragama semakin dipisahkan. Kehidupan jemaat akan sangat sulit menerapkan kasih, perwujudan kasih. Ya, mungkin kita terbiasa dulu berjabat tangan, tersenyum, berpelukan, mungkin yang kaum wanita, cipika-cipiki dan sebagainya. Sekarang udah nggak bisa lagi. Habis ibadah pulang semua. Yang terjadi seperti saling mencurigai, ya, takut bersentuhan, takut ketularan, visitasi ditiadakan, tidak lagi perjamuan kasih, sakramen tertentu dibatasi, ya, seperti pernikahan, kematian, baptisan. Kemudian penggunaan masker jelas menyulitkan kita untuk berkomunikasi, menyanyi, berdoa, apalagi bersorak. Ya, hubungan atau kasih lambat laun akan menjadi dingin. Suasana ibadah pasti akan berbeda. Ya, kalau kita terbiasa dengan praise and worship yang suasananya agak riuh, kita harus membiasakan lebih cooling down, turun. Ya. Kemudian jam ibadah akan ditambah demi bisa mengakomodir semua keinginan jemaat untuk datang. Tapi juga tidak menjamin semuanya akan datang. Karena untuk datang ke gedung ibadah pun juga perjuangan, karena dibatasi dalam angkutan dan sebagainya. Biaya operasional berkurang atau bertambah? Bisa jadi bertambah bila ada penambahan jam ibadah. Dan juga mungkin harus menyiapkan rekaman-rekaman. Yang berusia lanjut dan balita, menurut peraturan pemerintah, jangan beribadah. Padahal kalau mereka ke gereja, pasti didampingi dengan orang tua atau keluarga yang lebih sehat. Akibatnya, keluarga atau orang tua yang mengantar akan mengalah. Mereka nggak nganterin nanti. Buatan gereja, alat musik, mungkin semua harus steril. Kita harus mengoperasikannya dengan sarung tangan, disemprot dengan disinfektan dan sebagainya. Bagi kita hal ini sangat mengganggu, sangat sekali mengganggu yang bagi kita suka beribadah. Tapi mungkin bagi sebagian besar orang di Eropa dan Amerika, mereka tidak menganggap itu suatu hal yang penting. Karena mereka sendiri juga tidak menganggap penting ibadah untuk kekristenan. Hal itu tidak masalah buat mereka. Bahkan sebagian orang mungkin sudah bisa menikmati ibadah online dan tidak perlu ke gereja secara fisik. Dan karena mereka juga bebas berganti ibadah di gereja. Nah, dalam buku Kebangkitan Babel yang saya tulis ini, saya juga bahas mengenai teknologi hologram. Teknologi hologram itu memungkinkan satu hamba Tuhan di Amerika, dia memiliki 6 gereja, 1 pusat dan 5 cabangnya. Dia cukup berdiri di pusatnya saja, kemudian di kelima cabangnya ada muncul hologram dia. Di satu khotbah, orang yang sama langsung ada tampil di depan jemaat 5 gereja. Atau virtual church, kita melihat ada seperti kacamata
yang kita lihat di toko-toko, dimasukin handphone, kita bisa lihat film seperti itu. Nah, virtual reality alat tersebut sekarang sudah digunakan untuk VR Church. Silakan saudara Google internet, masuk VR Church. Kalau mau iseng daftar, bisa daftar juga. Kita bisa bebas memilih gereja mana, ibadah apa, denominasinya apa. Kita bisa memilih jenis musiknya mungkin, siapa pengkhotbahnya, temanya apa. Dan kita bisa menonton atau kita bisa menyaksikan, ikuti ibadah sambil kita leha-leha di sofa. Ya. Kenapa itu semua ada? Ke depan kita akan diarahkan semua ke sana. Kenapa datang secara fisik ke gereja? Udah beda. Ya udah di rumah saja kalau begitu. Mau perginya juga susah, keluar masuk. Jadi saya di rumah saja. Jadi mari kita berdoa untuk masalah pendidikan, juga masalah ibadah, khususnya di era yang baru ini. Nah, sebagai penutup kita melihat bahwa COVID-19 atau Corona adalah satu model ya, yang dibuat atau terjadi, iblis bisa melakukannya untuk membuat dunia panik dan bersatu. Saya yakin masih akan muncul virus-virus lain atau bencana-bencana lain yang akan lebih hebat lagi, yang mungkin jauh lebih besar dampaknya, yang akan membuat saudara dan saya dipaksa untuk betul-betul hanya di rumah saja. Kita akan diputus hubungan dengan orang lain sama sekali. Tapi COVID-19 juga bisa menjadi semacam teguran buat gereja agar kita menjadi bersatu secara roh dan visi. Tidak lagi dipunggung oleh bangunan yang mewah, peralatan yang mahal, sekalipun mungkin ibadah kita nggak bisa seperti dulu lagi. Tuhan sedang mengajarkan pada saudara dan saya untuk kembali kepada gereja sel yang terkecil, yaitu keluarga kita. Saya sendiri masih membayangkan ya, dulu mungkin satu keluarga, anggota keluarganya bisa ke gereja masing-masing. Sekarang dipaksa duduk sama-sama di rumah beribadah. Saya nggak tahu gereja mana yang dipilih atau masing-masing juga. Itu tidak seperti itu diharapkan. Kita berharap supaya kita bisa melakukan ibadah bersama-sama dan menempatkan ayah sungguh menjadi imam bagi keluarganya. Dan akhirnya COVID-19 juga saya percaya mendorong gereja Tuhan untuk lebih banyak lagi berdoa dan bercakap-cakap dengan Tuhan secara pribadi supaya kita semakin mengintim dengan Dia, mengenal Dia, dan tidak akan goyah apalagi dengan banyaknya media. Ya. Terakhir, tolong jangan terlalu banyak nonton media-media yang bicara masalah-masalah yang buat saudara menjadi lemah imannya. Ya, sekali-sekali boleh supaya ada informasi, tapi mari lebih banyak kita bertekun dalam firman Tuhan, berdoa supaya saudara dan saya kita semakin dikuatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kalau Tuhan izinkan pada saat ini dunia dilanda pandemi Corona COVID-19. Kami tidak tahu dari mana asalnya, tapi kami hanya tahu satu hal, bahwa kami harus bergantung kepada Tuhan, sehingga kami tidak khawatir, kami tidak diombang-ambingkan oleh kecemasan, kepanikan, tapi kami percaya di dalam perahu bersama dengan Tuhan, kami tenang, kami aman, kami akan melalui ombak badai ini bersama dengan Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan, khususnya gereja Tuhan, tetap teguh, sekalipun kami mungkin tidak bisa menikmati suasana seperti dulu lagi, tapi biar kami semua tetap memelihara hubungan pribadi dengan Engkau ya Tuhan terlebih dahulu, membina hubungan intim dengan keluarga kami masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk pendidikan khususnya di Indonesia ya Tuhan. Kasihani kami Tuhan, kasihani anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin mereka tidak bisa menikmati, tidak bisa mendapatkan ilmu seperti yang dulu lagi ya Tuhan. Yang mereka dipaksa untuk belajar sendiri. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan, campur tangan Tuhan seatas anak-anak kami Tuhan, supaya Kau beri kepada mereka roh kerajinan, roh semangat, kemauan yang keras untuk mencapai, menggapai cita-cita mereka dengan belajar lebih sungguh-sungguh ya Tuhan. Bapak, kami berdoa buat gereja Tuhan di seluruh Indonesia khususnya ya Tuhan, di masa normal baru ini ya Tuhan, supaya kami boleh melihat rencana Tuhan yang sempurna atas gereja kami masing-masing ya Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak suka dengan perayaan kami yang lalu-lalu Tuhan, yang mungkin menyombongkan denominasi gereja kami masing-masing Tuhan. Ajar kami mulai merendahkan hati saat ini, melihat rencana-Mu yang lebih indah lagi bagi kami semua Tuhan. Mari Tuhan persiapkan seluruh jemaat Tuhan, gereja Tuhan menghadapi hari ke depan. Dan kami percaya bahwa masa depan kami tetap cerah, indah, penuh harapan seperti janji. Mari buka tanganmu saudara-saudara, arahkan tanganmu ke depan, buka hatimu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Kau melihat mereka yang sedang membuka hatinya, mereka yang sedang mengangkat tangannya. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, oh lawat mereka hari ini Tuhan. Roh Kudus jamah mereka, kuatkan mereka, hidupkan kembali Tuhan
iman yang mati, rohani yang padam, impian yang hancur, segala yang hancur lebur lulu lantak dalam hidup mereka, hiburkan, hidupkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oh, mereka yang sedang terbaring sakit, Roh Kudus, aku percaya kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu dan jarak. Sebab itu aku berkata buat mereka yang sedang terbaring sakit, yang menyaksikan tayangan ini, aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh, bangkit berdiri dan jadi saksi Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang rindu mengalami kepenuhan Roh Kudus, angkat tanganmu dan katakan, Roh Kudus penuhi saya. Penuhi saya. Dalam nama Tuhan Yesus, penuhi saya. Roh Kudus lawat mereka. Penuhi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi pengurapan Roh Kudus yang kuat melanda setiap rumah-rumah yang menyaksikan tayangan ini. Dalam nama Yesus. Terima. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, ya nama sandar ya radar. Oh, ya nama sandar baka ya radar. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.